Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday. Kakak berdoa supaya di minggu pertama bulan September ini adik-adik selalu sehat, tetap diberi kekuatan dan semangat terus ya. Kakak mau ingetin lagi nih buat adik-adik semua, kalau keluar rumah harus pakai masker, bawa hand sanitizer dan rajin-rajin cuci tangan. Nah adik-adik kakak berharap supaya adik-adik nggak lupa sama etafalan minggu lalu ya. Ayo etafalan minggu lalu ada di mana? Etafalan minggu lalu ada di Markus 12 ayat yang ke-30 yang bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, Kak Emi tahu nggak ada beberapa adik-adik minggu lalu yang sudah ngirim hasil karya mereka ke Kak Elsa loh. Oh ya, siapa aja tuh Kak Elsa? Mau tahu? Adik-adik juga mau tahu? Yuk kita langsung lihat videonya. Thank you Rehoboth Kids untuk hadiahnya dan senang kedesu. Terima kasih Tante Helmi, Jian sangat senang menerima hadiahnya. Hai Helmi, terima kasih Cece Elsa untuk hadiahnya. Terima kasih Sekolah Minggu GB Rehoboth Surabaya. Hadiahnya sudah sampai. Pertama ada masker. Kedua ada kotak pensil. Ketiga ada buku. Terima kasih. Yeay! Selamat ya buat adik-adik yang udah dapat hadiah dari activity minggu lalu. Dan buat adik-adik yang belum ikut activity minggu lalu, tenang aja, masih ada kesempatan buat kalian di bulan ini untuk ikut activity lainnya dan dapetin hadiah yang lebih wow. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada minggu ini. Kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih juga karena penyertaan Tuhan masih kami rasakan hingga pada hari ini kami boleh sama-sama dari rumah kami masing-masing mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti, biar semua berjalan seluruh dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita mau sama-sama muji Tuhan, kita bangkit berdiri yuk. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kakak ajak kalian untuk lebih semangat lagi memuji Tuhan.
ikutin gerakan kita ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu. Sekarang kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami bisa mendengar dan bisa mentaati setiap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita mau lanjut belajar dari alfabet selanjutnya, yaitu alfabet N, dengan kata ngalah, mengalah. Nah, kakak-kakak sekolah minggu sudah menyiapkan drama yang sangat keren. Jadi, yuk sama-sama kita lihat. Di sebuah kota, hiduplah sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak kecil. Yang satu bernama Catherine
dan yang satunya lagi bernama Jason. Hidup mereka sangat rukun dan damai. Kedamaian yang berhasil mereka ciptakan adalah karena salah satu dari anggota keluarga mereka memiliki sikap yang sangat terpuji. Setiap hari, kedua bersaudara ini selalu bermain bersama-sama. Tidak pernah sekalipun papa atau mama mereka marah karena mereka bertengkar saat bermain. Kenapa ya kira-kira kok bisa mereka tidak pernah dimarahin karena bertengkar? Enak banget loh ini coklatnya. Aku suka banget. Kak, aku mau yang itu. Tapi kan kamu sudah punya sendiri. Loh, aku suka coklat, Kak. Itu juga belum habis. Aku gak suka ini. Ya udah deh nih. Makasih, Kak. Ya sama-sama. Selesai. Kak, aku juga mau baca buku itu. Loh, tapi kan kamu juga lagi baca buku. Iya, aku sudah selesai ini, Kak. Ya udah deh, kita baca sama-sama aja ya. Oke, Kak. Mak, malam ini kita makan apa? Ini aku ada masak makanan kesukaan Catherine sama Jason, Pak. Kalau gitu aku panggil Catherine sama Jason dulu ya. Catherine, Jason, ayo sini makan. Mama udah masakin makanan ini. Oke, Pak. Enak sekali makanannya. Kak, aku mau duduk di situ sebelahnya Mama. Ya ampun deh, udahlah duduk sini aja sama aja. Aduh, Kak, aku sedih loh. Ya udah ya udah. Makasih, Kak. Manja. Erin makan nasi ya? Nggak mau mah, nanti aja. Oh, nggak mau nasi, oke. Wah, apa itu mah? Ini tadi mama masak tahu telur. Thank you mama. Aku mau banyak ya, Mah. Nih. Nih. Makasih, Mama. Mau ayam nggak? Nggak usah, Mah. Papa mau ayam? Boleh? Oke. Kita nggak berdoa dulu, Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas makanan yang telah Kau beri. Tuhan, tolong berkati makanan ini agar kiranya makanan ini bisa memberi kekuatan tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat makan. Selamat Makan. Mau tahu wali kak? Mau mah? Oh iya, Thank you, Ma. Catherine, Jason, mama ada beliin kalian itu loh, pensil warna. Satu paket gitu, warnanya lengkap. Nanti kalau main, kalau lagi dipakai gantian ya, jangan rebutan ya. Thank you Ya, mama. makanya dibagi-bagi ya, jangan rebutan. Oke, Oke papa. Catherine, Jason, nih pensil warna yang mama pesan kemarin udah datang. Wow, Bagusnya. lengkap sekali ma warnanya. Aku mau coba ya. Wow, yellow. Aku juga mau, ah. Loh, warna kuningnya mana? Ini lagi kakak pakai. Loh, Kak, aku mau warna kuning. Aku mau warnain warna matahari. Ayo, kemarin papa udah bilang apa? Jangan rebutan. Ah, Kak, Yaudah, hari ini kakak pakai warna kuning, besok kamu. Jadi pakainya ganti-gantian, oke? jangan, Kak. Ini nanti gambarku belum selesai loh yang ini. Ya udah deh, nih kamu pakai dulu. Terima kasih, Kak. Kakak baik banget. Seiring berjalannya waktu, kedua kakak beradik ini terus bertumbuh menjadi remaja. Suatu saat, karena melihat sikap kakak yang selalu mengalah, akhirnya sang adik pun bertanya. Kak, aku mau tanya, Kak. Kenapa sih kok kakak dari dulu mau aja ngalah sama aku? Aku mau apa, kakak ngalah. Aku mau apa, kakak juga ngalah lagi. Meskipun kadang-kadang itu aku orangnya boncekno gitu, kakak mau aja ngalah sama aku. Kenapa sih? Gini Jason, kita kan saudara.
Buat apa kita bertengkar hanya karena hal-hal sepele, hal-hal kecil? Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk jadi damai untuk orang-orang sekitar kita kan? Iya. Kamu ingat nggak di Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 yang tentang kisah Abraham sama Lot itu? Oh ya, aku ingat Kak. Kamu ingat kan? Jadi itu Abraham dan Lot sedang memperebutkan tanah pengembalaan ternak mereka. Nah, karena Abraham sudah tahu kalau misalnya dia tidak mau mengalah dengan Lot, pasti akan terjadi pertengkaran dan hubungan antar keluarga mereka akan tidak baik. Iya. Nah, karena Abraham sudah bisa berpikir jauh ke depan, akhirnya dia memutuskan untuk mengalah dengan Lot dan membiarkan Lot mendapatkan tanah yang subur dan air yang tenang. Tapi Tuhan melihat apa yang dilakukan Abraham, sehingga Tuhan tidak hanya memberikan sebidang tanah kepada Abraham, tapi juga sebuah negeri. Gitu deh, keren banget kan Tuhan itu. Ya sih, kakak tahu emang berat rasanya buat kita untuk mengalah. Iya Kak, apalagi kalau misalnya barang itu barang yang sangat kita suka, sangat kita pingin, pasti susah ya untuk ngalah. Iya bener, tapi kamu perlu ingat kalau Tuhan itu melihat apapun yang kita lakukan, dan Dia adalah Tuhan yang setia sama janji-janjinya. Jadi kakak percaya kalau apapun yang kita lakukan, apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Tuhan melihat dan Tuhan akan memperhitungkan. Tidak ada kebaikan yang kita lakukan yang akan berakhir sia-sia. Iya Kak, kalau gitu mulai sekarang aku mau belajar ngalah sama teman-temanku, sama sahabatku, sama keluarga, juga sama kakak. Good, kita harus jadi anak Tuhan yang bisa mengalah. Oke, makasih Kak. Nah, adik-adik, gimana dramanya tadi? Seru banget kan? Hari ini kita belajar dari teladan seorang kakak yang mau mengalah kepada adiknya. Adik-adik ingat nggak, di drama tadi ada cerita tentang Abraham dan Lot dari Kejadian 13 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Nah, pada saat itu kelompok Abraham dan kelompoknya Lot sedang memperebutkan wilayah. Tapi Abraham mengalah kepada Lot dan memberikan wilayah itu kepada Lot. Mungkin aja loh Abraham itu udah suka sama wilayah itu. Mungkin aja Abraham pengen tinggal di wilayah itu. Tapi dia berpikir bahwa hubungan persaudaraan itu lebih penting daripada hanya sebuah wilayah. Dan karena dia mau mengalah, Tuhan memperhitungkan perbuatan baik yang dia lakukan. Pada akhirnya, Tuhan memberikan kepada Abraham bukan hanya sebuah wilayah, tapi sebuah negeri yang jauh lebih besar. Jadi adik-adik, ketika kita mau mengalah, Tuhan Yesus akan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang jauh lebih luar biasa kepada kita. Tapi adik-adik tahu nggak sih alasannya? Kenapa kok kita tuh harus mengalah? Nah, hari ini kakak mau bagiin ke adik-adik 3 alasan kenapa kita harus mau mengalah. Yang pertama yaitu, ketika kita mengalah, kita menjauhkan diri dari pertengkaran. Adik-adik tahu kan kalau Tuhan itu gak suka sama yang namanya pertengkaran. Seperti di Roma 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, di sini adik-adik, kejahatan itu bukan hanya tentang mencuri atau hal-hal lainnya, tapi juga hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti di drama tadi, ketika Catherine sedang membaca buku, terus Jason minta bukunya, Catherine mau mengalah kepada Jason. Coba aja kalau misalnya Catherine gak kasih bukunya ke Jason. Mereka berdua pasti bertengkar. Jason pasti nangis, Catherine pasti marah. Terus nanti mereka akan dimarahin sama papa mamanya. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus gak suka dengan perbuatan mereka. Tapi Catherine dengan rela hati, dengan rendah hati, mau berbagi sama Jason. Akhirnya mereka berdua bisa baca buku bareng-bareng. Asik banget kan? Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita harus mengalah karena ketika kita mengalah, Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Tuhan Yesus akan senang dengan perbuatan kita. Di Yakobus 4 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu gak suka orang yang sombong. Tapi Tuhan Yesus mengasihi orang yang rendah hati. Rendah hati itu bisa ditunjukkan dengan mau mengalah kepada orang lain. Kalau misalnya kita sombong, Tuhan Yesus itu gak akan suka sama kita.
Tuhan Yesus itu nggak akan mau memberikan kita apa yang kita minta. Tetapi di sini Tuhan bilang, ketika kita rendah hati, ketika kita mau mengalah, Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti mengasihi kita. Siapa sih di sini yang nggak mau dikasihi sama Tuhan? Kakak aja mau. Nah, alasan yang terakhir, alasan yang ketiga, yaitu ketika kita mengalah, berarti kita sedang menunjukkan kasih kepada orang lain. Di poin yang kedua tadi, kita belajar bahwa ketika kita mengalah, Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Nah, berarti sekarang saatnya kita mengasihi orang lain, menunjukkan bahwa kita mengasihi orang lain dengan cara mau mengalah. Di Matius 22 ayat 39, firman Tuhan berkata, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Adik-adik di sini mengasihi diri sendiri kan? Nah, seperti itu juga kita harus bisa mengasihi orang-orang lain di sekitar kita. Ketika kita mengasihi mereka, artinya kita nggak egois. Kita nggak rakus semua buat kita sendiri. Tapi kita mau berbagi, mau sharing sama teman kita, sama saudara kita, dan sama orang-orang lainnya. Nah, jadi adik-adik, kalau kita mau mengasihi orang lain, berarti kita harus bisa memiliki sifat mudah mengalah, suka berbagi. Nanti pasti akhirnya kita akan punya banyak teman, kita akan disukai sama banyak orang. Oke, kita mau ulang lagi dari poin yang pertama tadi, alasan kenapa kita harus mengalah. Yang pertama adalah menjauhkan diri kita sendiri dari pertengkaran. Yang kedua, dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa kita mengasihi orang lain. Nah, seperti biasa adik-adik, kita akan ada ayat hafalan untuk hari ini. Hari ini kita mau menghafal dari Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kakak harap hari ini adik-adik semua bisa belajar dan mempraktekkan mengalah. Kakak udah selesai sharing firman, sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Yuk kita sama-sama berdoa, kita sikap yang baik, kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengalah kepada saudara, kepada teman-teman, kepada orang lain Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menyertai kami dimanapun kami berada dan juga orang tua kami Tuhan Yesus, keluarga kami Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekian ibadah kita pada hari ini, sampai jumpa minggu depan, God bless you.